Shalom, pagi bersama tedukan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Oleh karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang melimpah, kami masih bisa bernapas, kami ada semua karena Engkau. Dan sebagai tanda syukur kami kepada Engkau, kami ada mesbah pribadi, mesbah keluarga, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan ungkapkan firman-Mu sehingga menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Allah. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai ayat 49. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 49. Saya bagi dari 3 bagian, ayat 13 sampai ayat 25, ayat 26 sampai ayat 40, ayat 41 sampai 49. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 25. Ke Antiokhia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawan yang meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia pada hari Sabat. Mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangsa Paulus yang memberi syarat dengan tangannya lalu berkata, hei orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat untuk umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangan yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun sudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Dan mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kisi dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya, 100 tahun disingkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dan Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah janjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi baptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Ayat 26 sampai 40 besok ya. Kita perhatikan firman Tuhan sampai. Kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari ini. Pada ayat yang ke-22. Dan Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang melakukan segala kehendak. Saul disingkirkan kenapa? Sebab dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Saul melakukan kehendak keinginan dagingnya saja demi harga dirinya. Daud satu pribadi yang pertama dikatakan berkenan di hati Tuhan. Yang kedua melakukan kehendak. Betapa penting hidup berkenan di hati Tuhan dan melakukan apa yang jadi kehendak.
Kenapa berkenan? Seseorang katakan, aku berkenan dengan orang itu karena orang itu bisa dipercaya. Karena orang itu dapat dipercaya. Betapa penting kepercayaan itu, sangat besar. Modal hidup manusia yang pertama kepercayaan. Kalau dapat dipercaya, dia bisa bebas melakukan sesuai dengan kehendak pimpinannya. Betapa penting kepercayaan itu. Modal sesuatu orang usaha adalah kepercayaan. Banyak kali orang menuntut, minta ini, dapatkah dipercaya? Dapatkah dipercaya? Diberikan berkat, langsung berkatnya jasmani disalahgunakan. Tapi kalau dia mengerti, dikasih berkat, digunakan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab dia tahu berkat yang didapat dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Maka ada 1 Korintus 10 ayat 31, baik makan minum semua untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan Roma 11 ayat 23-36, dari dia untuk dia dan untuk kemuliaan Tuhan. Berkat-berkat jasmani digunakan untuk kemuliaan. Tapi banyak kali orang salah gunakan berkat yang dipercayakan oleh Tuhan, disalahgunakan untuk berfoya-foya. Ingat anak yang bungsu, ketika dia dapat berkat dari orang tuanya, ternyata dia foya-foya dengan pelacur-pelacur. Dia salah gunakan. Tetapi kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan pada Daud, Daud menggunakan dengan baik kepercayaan, maka dia berkenan. Dan yang kedua dikatakan dia menuruti kehendak Tuhan. Daud melakukan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kehendak Tuhan ada kehendak pimpinan Roh Kudus, bukan kehendak daging. Kalau pagi hari ini saudara bangun mengadakan mesbah, ini kehendak Roh Kudus. Kalau saudara pagi-pagi bangun mengadakan mesbah, ini adalah kehendak Roh Kudus. Tapi begitu bangun saudara lari, cari kejar uang, silakan, itu bukan kehendak Roh Kudus, kehendak daging. Nanti saya ketinggalan berkat, saya ketinggalan rezeki. Tidak, rezeki tidak pernah ketukar. Ingat firman Tuhan kata, waktu malam aku sediakan berkat. Ya, ingat Mazmur 177, waktu malam Tuhan sudah siapkan berkat. Jadi berkat Allah sudah sedia. Kalau kita mencari Tuhan mengadakan mesbah pada pagi hari, saudara tidak salah dan tidak keliru. Saudara hidup dan pimpin kehendak Tuhan. Tapi saudara melakukan yang tidak baik atau melakukan dosa, melakukan yang najis, itu kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan pasti manis, ujung-ujungnya manis. Amin. Sebab kalau kita melakukan kehendak Tuhan, cari Tuhan, utamakan cari kerajaan Allah dan kebenaran, dan firman akan selebihnya akan kuberikan kepada. Bicara makan minum sediakan bangsa mereka, tapi Bapa di surga tahu. Dia tahu kebutuhan saudara, dan saudara mengadakan mesbah, gak salah. Oh saya rugi, tidak. Berapa banyak bakti saudara, anggaplah setengah jam atau seperempat jam, gak rugi. Utamakan Tuhan. Atur waktu seperempat jam, mungkin gak bisa setengah jam. Gunakan waktu, ayo adakan mesbah. Baik datang aku hendak Bapa, baik hidup kita boleh berkenan. Kalau kita berkenan, Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu beban saudara, Tuhan tahu masalah saudara, Tuhan tahu penyakit saudara. Saya percaya Tuhan sudah siapkan kesembuhan yang sempurna. Sebab firman Allah berkata, disampaikan firman Allah maka disembuhkan saudara. Amin. Benar Bapa di surga, Daud orangnya melakukan kehendak, berkenan di hati Engkau dan melakukan kehendak Engkau. Biarlah firman menterai dalam hati kami, supaya kami hidup berkenan kepada Engkau dan melakukan kehendak pimpinan Roh Kudus. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para awat, para TNI, para Polri. Bahkan mereka begitu depan. Berkati hari ini sukacita surga, dan pandemi bisa menjadi endemi, dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.